esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan. Shalom, halo, kami dari GKI Tuban. Saya Kak Ika, mengajar di Sekolah Minggu kelas Bethlehem dan Nazaret. Dan saya Renata dari Sekolah Minggu kelas Galilea. Kami senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian, walaupun masih secara virtual ya. Tetapi hati kita harus tetap sukacita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kalau ada yang sakit, kita doakan moga lekas sembuh dengan pertolongan Tuhan. Oke, tetap semangat ya adik-adik dan selalu taat protokol kesehatan. Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, nama saya Felicia. Saya dari GKI Gresik kelas TK. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Raina Eda Kuniawan. Saya dari GKI Gresik kelas TK. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Terima kasih. Dadah. Halo teman-teman semua, nama saya Ivana Lemuela. Saya anak sekolah minggu GKI Emmaus. Salam kenal. Halo teman-teman semua, nama saya Nathanael. Halo teman-teman semua, nama saya Daniel. Kami anak sekolah minggu GKI Emmaus. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Kak Ardani. Kakak mengajar di sekolah minggu GKI Emmaus. Kakak senang hari ini bisa bertemu dengan anak-anak sekolah minggu dari GKI Gresik, GKI Tuban, dan GKI Emmaus. Mari kita memuji Tuhan dan beribadah bersama-sama. Shalom adik-adik semuanya. Wah, kalau udah jam segini nih, hari Minggu jam 8 pagi, pasti anak-anak komisi anak GKI Emmaus udah pada cantik-cantik, udah pada ganteng-ganteng, wangi lagi karena kita mau ibadah sekolah Minggu. Nah, tapi Kak, aku dengar-dengar nih katanya kita nggak hanya ibadahnya bareng-bareng teman-teman GKI Emmaus, ada dari GKI lain. GKI apa ya Kak Rere? Dari GKI Tuban dan GKI Gresik. Wah, kalau gitu kita sapa ya teman-teman kita dari GKI Tuban dan juga GKI Gresik. Halo semuanya. Wah, kalau gitu kakak mau tanya nih, buat semua anak-anak yang sekarang hari ini ibadah, gimana sih kabarnya? Dengar nggak kak? Kak dengar, Kak denger nih Kak. Nggak denger ya? Sekali lagi ya, kalau ditanya jawabnya apakah jawabannya dari apa kabar, jawabnya apa kak? Luar biasa. Luar biasa, bener ya? Kalau gitu kakak tanya lagi deh, gimana kabarnya adik-adik semuanya? Luar biasa. Luar biasa, keren. Nah, kalau ngelihat adik-adik udah pada semangat, berarti sekarang kita mau mulai ya ibadahnya. Tapi hari ini kalau kalian lihat semuanya, Kak Grace nggak sendirian karena Kak Grace bersama dengan Kak Ella dan juga Kak Rere. Oke, kalau gitu sekarang kita mau mulai ibadah kita, tapi kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami akan masuk ke dalam ibadah-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga akhir, dan juga Tuhan memampukan kami untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Terima kasih, amin ya. Tadi kita udah berdoa, sekarang kita mau memuji Tuhan. Nah, kalau hari ini tuh Kak Grace tuh bahagia banget, tahu nggak kakak-kakak? Kak Grace bersyukur banget karena kasih dan karunia Tuhan kita bisa berkumpul, bertemu, walaupun nggak secara langsung ya karena masih ada pandemi. Tapi nggak apa-apa, kita mau bangkit berdiri dan kita mau memujikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya, dan juga nanti disambung oleh Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua
tadi kan kita udah mengasihi teman-teman kita, ya kan, mengasihi mama papa, mengasihi keluarga kita, bapak ibu guru kita. Nah, tapi sebelum kita mengasihi orang lain, adik-adik tahu nggak siapa yang mengasihi kita terlebih dahulu? Kakak-kakak tahu nggak siapa yang mengasihi kita terlebih dahulu? Tuhan Yesus dong, Kak. Bener banget, Tuhan Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, dengan tetap sambil bangkit berdiri, kita mau pujikan LOVE. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, buat adik-adik boleh panggil mama, papa, kakak, tante, om, siapapun yang bisa bantu adik-adik untuk mengirimkan persembahan ke sebelah sini. Oke? Nah, buat adik-adik yang belum bisa memberikan persembahan saat ini, adik-adik boleh menyimpan uang persembahannya, lalu nanti akan dibawa saat kita bisa beribadah di sekolah minggu lagi. Oke? Sambil kita mau memberikan persembahan, mari kita angkat pujian, Aku Mau Memberi. Aku diberkati. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi
Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan, memberi dengan sukacita dan kerelaan. Kiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, tadi kita udah memberikan persembahan ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, siapkan diri kita ya. Adik-adik boleh duduk yang manis. Lalu kita mau angkat pujian kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali. 3 kali, Bukan juga bukan juga 7 kali. 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, Bukan hanya bukan hanya 3 kali. 3 kali, bukan juga 7 kali. 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami bisa memberikan persembahan. Kami juga kini saatnya ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bantu kami supaya bisa mendengarkan dengan baik, duduk tenang dan memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman semua. Dengan Budina dari GKI Gresik yang saat ini sungguh bersuka cita dan bersyukur karena hari ini Minggu tanggal 31 Oktober 2021 kita bisa beribadah bersama. Halo teman-teman di GKI Tuban, di GKI Emmaus, dan juga GKI Gresik. Kita dari 3 gereja Komisi Anak akan beribadah bersama saat ini, dan saat ini kita akan mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya Budina akan ajak teman-teman untuk berdoa dulu ya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini sungguh kami bersyukur karena kami bisa beribadah bersama teman-teman dari 3 gereja, GKI Gresik, GKI Tuban, dan GKI Emmaus. Sungguh bersuka cita Tuhan kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan yang sungguh indah dan luar biasa. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami mendengarkan dan menyimak dengan baik, menghayatinya, dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik kami yang mendengarkan maupun kami yang memberitakan, biarlah Tuhan kuasai dan pimpin dengan hikmat-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian firman Tuhan, dan kita akan belajar dari satu tokoh Perjanjian Lama. Teman-teman, ingat tokoh Yusuf dalam Perjanjian Lama? Nah, kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupan ini dari tokoh ini. Teman-teman, Yusuf adalah salah satu dari anak laki-laki Bapak Yakub. Masih ingat kan, Bapak Yakub punya 12 anak laki-laki. Yehuda, Ruben, Simeon, Naftali, Gad, dan lain-lain. Dan ini salah satunya adalah Yusuf yang lahir pada masa tua. Yusuf ini sangat dikasihi oleh Bapak Yakub. Salah satunya bentuk kasihnya adalah Bapak Yakub membuatkan jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Ini membuat saudara-saudaranya tidak suka, bahkan mereka iri kepada Yusuf. Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya melihat perlakuan ayahnya kepada Yusuf sangat tidak senang mereka. Suatu kali Yusuf juga pernah mengatakan, "Aku bermimpi bahwa di ladang ada berkas gandumku dan berkas gandum kamu semua." Nah, tiba-tiba berkas gandumku berdiri dengan tegak, dan kalian semua, berkas-berkas gandum kalian tunduk kepada berkas gandumku. Wah, mendengar mimpi ini, saudara-saudaranya sangat jengkel, tambah benci. Lalu dia juga berkata, "Aku juga pernah bermimpi lagi. Aku melihat ada matahari, bulan, dan juga 11 bintang tunduk kepadaku, menyembah kepadaku." Wah, saat itu sempat juga Bapak Yakub bilang, "Loh, memangnya ayah dan ibumu juga akan menyembah engkau?" Aduh, mendengar ini, saudara-saudaranya tambah benci, semakin hari semakin benci kepada Yusuf. Mereka merencanakan sesuatu kepada Yusuf. Apakah itu? Nah, teman-teman, kita akan mendengarkan satu drama. Ya, apa yang akan dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf? Pada suatu hari, Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk melihat keadaan saudara-saudaranya dan keadaan kambing dombanya. Apakah mereka semuanya baik-baik saja? Lalu pergilah Yusuf untuk menyusul saudara-saudaranya ke Dotan. Sesampainya di Dotan, dari kejauhan tampaklah Yusuf yang sudah terlihat oleh saudara-saudaranya. Kira-kira apa yang mereka bicarakan? Yuk kita dengerin percakapan mereka. Lihat mo, si tukang mimpi datang. Mau ngapain dia kesini? Gimana kalau misalnya kita bunuh saja dia, lalu kita lemparkan dia ke salah satu sumur di tempat ini. Nanti kalau sampai ayah tanya, ya udah kita bilang aja kalau dia itu diterkam binatang buas. Pasti ayah akan percaya dengan kita. Sudahlah, ngapain juga kita mesti repot-repot bunuh dia? Dia kan juga adik kita. Sudah, buang aja dia ke dalam sumur. Lalu sepakatlah mereka untuk melemparkan Yusuf ke dalam sumur kosong.
pada saat mereka sedang duduk-duduk dan makan-makan, tiba-tiba mereka melihat ada seorang kafilah orang Ismail yang sedang membawa barang-barang dagangannya, dan mereka akan menuju ke Mesir. Tiba-tiba Yehuda nyeletuk nih. Aku ada ide bagus nih. Daripada kita membuang dia gitu aja ke sumur, mending kita jual aja dia ke orang Ismail itu. Kan lumayan, kita bisa dapat uang. Nah, ini betul sekali ini. Bagus sekali, kita bisa dapat duit ini. Buat beli ayam, goreng, enak, 2 seringgit. Ya, setuju. Nah, mendengar ide Yehuda, saudara-saudaranya pun ternyata setuju dan mereka pun menjual Yusuf untuk dijadikan budak dengan harga 20 shekel perak. Lalu mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Pada waktu mereka pulang, Pak Yakub mengetahui kalau Yusuf mati karena diterkam binatang buas. Maka sedihlah hati Pak Yakub kehilangan anak kesayangannya. Nah, teman-teman tadi sudah mendengarkan drama kan? Ternyata saudara-saudaranya menjual Yusuf sebagai budak. Bagaimana dengan Yusuf? Apakah dia marah atau benci kepada saudara-saudaranya? Tidak, teman-teman. Yusuf karena kedekatannya dengan Tuhan, karena dia selalu taat kepada Tuhan dan selalu menumpukan hidupnya kepada Tuhan, dia menjadi pribadi yang luar biasa. Dia tumbuh seperti yang Tuhan mau, dan Tuhan menyiapkan masa depan yang sungguh baik bagi Yusuf. Lewat Yusuf, Tuhan memelihara saudara-saudaranya yang pada saat kelaparan, saudaranya datang ke Mesir. Awalnya tidak tahu bahwa sang penguasa di Mesir itu adalah Yusuf, saudara mereka yang pernah mereka jual. Dan bisa saja Yusuf kembali membalas dendam kepada saudaranya. Tapi tidak. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dan Yusuf melihat bahwa Tuhan sudah mengubah saudara-saudaranya. Mereka menjadi saling mengasihi. Mereka mengasihi Benyamin, adiknya yang bungsu, mengasihi ayah mereka. Dan karena itu Yusuf sangat senang, dan dengan kasihnya Yusuf merangkul saudara-saudaranya. Dia menyatakan bahwa Tuhanlah yang membuat semuanya ini. Karena lewat peristiwa yang dialami sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Itulah sudut pandang Yusuf. Mari kita baca dari Kejadian 45 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri
karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Teman-teman, Yusuf mengasihi saudara-saudaranya, mengasihi ayahnya, dan melalui Yusuf Tuhan bekerja memelihara kehidupan keluarga ini. Keluarga yang saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendukung satu dengan yang lain, tidak iri, tidak berlaku curang, tidak melakukan yang jahat, tapi saling bergandeng tangan akan menjadikan keluarga ini keluarga yang penuh kasih, dan rumah yang ditinggali akan menjadi rumah kasih. Selamat menjadi keluarga yang menginspirasi. Selamat menjadi keluarga yang memberkati sesama. Jadilah rumah teman-teman semua adalah rumah kasih, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, teman-teman, Helen Keller adalah seorang yang lahir setelah beberapa bulan dia mengalami kebutaan dan mengalami tunarungu, tidak bisa mendengar. Nah, bayangkan teman-teman, ketika dia harus belajar banyak hal tapi dalam keadaan buta dan tunarungu. Nah, teman-teman, keluarganya adalah keluarga yang mengasihi dia. Ada guru yang dipanggil, gurunya pun mengasihi dia. Melalui keluarga yang mendukung, mengasihi dia, dan boleh menjadi tempat yang nyaman, maka Helen Keller menjadi seorang yang tumbuh menjadi luar biasa. Dia memiliki bakat dan talenta yang wow. Tuhan izinkan dia cum laude pada saat lulus kuliahnya, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia bekerja dan menjadi berkat untuk sesamanya. Dia bisa seperti itu karena keluarga yang mengasihi dia. Keluarganya saling mendukung, saling mengasihi. Seperti juga Yusuf mengasihi saudara-saudaranya, saudaranya pun akhirnya juga menjadi saudara dan keluarga yang saling mengasihi. Jadikan rumah tempat tinggal kita adalah rumah kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar menjadi keluarga yang saling mendukung, keluarga yang saling mengampuni, keluarga yang tidak melakukan hal yang jahat satu dengan yang lain. Biarlah rumah kami adalah menjadi rumah kasih, rumah yang menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang kasih Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan boleh menjadi Raja dan Tuhan bagi rumah kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ajarilah kami menjadi keluarga yang saling mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di sekolah minggu pada pagi hari ini. Kenalkan, nama kakak Kak Yuli dari sekolah minggu GKI Tuban. Salam kenal buat adik-adik sekolah minggu GKI Emmaus dan GKI Gresik. Pada pagi hari ini, Kak Yuli mau mengajak adik-adik semua di rumah untuk membuat kolase. Ya. Adik-adik pasti sudah pernah kan membuat kolase. Nah, adik-adik, untuk membuat kolase pada pagi hari ini ada beberapa bahan yang perlu disiapkan. Pertama yaitu spidol, boleh pensil, boleh ballpoint, gunting, lem, kertas ya untuk menggambar hati. Ini Kak Yuli sudah potong gambar hatinya, dan karton bekas serta biji-bijian
Ya, ini Kak Yuli di sini pakai biji kacang, biji kopi, dan biji kacang hijau. Kak, kalau saya nggak punya biji-bijian di rumah, pakai apa Kak? Adik-adik boleh pakai kertas warna, kertas lipat origami, boleh pakai tempat telur, boleh kulit telur, boleh kulit kerang, ya boleh yang ada boleh semua yang ada di rumah yang mungkin bisa dipakai untuk kolase, bisa dipakai, tidak harus biji. Kalau memang punya biji-bijian, boleh pakai biji-bijian. Kalau tidak ada, ya yang di rumah yang ada apa bisa dipakai. Pertama-tama kita mau gambar dulu hati, ya, karena di sini bercerita tentang kasih, yaitu kita mau buat hati dan kita mau tempelkan hati itu ke karton, ya, untuk mempermudah adik-adik pakai buat hatinya. Digunting, ukurannya bebas ya adik-adik, mau kecil, mau besar, mau sedang, boleh, terserah. Mau bentuk hati juga boleh, mau nggak bisa hati Kak, bentuk kotak boleh, mau pakai bingkai foto juga boleh, terserah ya. Kita potong. Seperti ini. Setelah itu kita lubangi dulu untuk oh ya adik-adik, ini tambah lagi ada pengikatnya untuk gantungan ya. Tadi Kak Yulis lupa sebutkan untuk gantungannya ya. Setelah itu kita mau bagi 3 ya, bagian tengah, bagian pinggir, kita mau tempel dulu yang bagian kasihnya Yusuf kepada keluarganya. Nah, kita tempel. Pelan-pelan ya. Kita tempeli biji-bijian. Terus kasih Yusuf kepada sahabat-sahabatnya. Ini nanti dipenuhi ya. Ini Kak Yuli kasih itu aja. Kasih Yusuf kepada sahabat-sahabatnya. Ini pakai biji kacang Kak Yuli ya. Ini sampai ini. Terus kasih Yusuf kepada Tuhan Yesus ya. Ini
bahwa Yusuf dikasihi sama Tuhan sepenuh hati. Ya, kasih yang besar, kasih yang luar biasa, kasih yang tiada taranya. Ini adalah kasih Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pasti Yesus. seperti ini. Nanti ini ya adik-adik, ini kita penuhi, ini juga kita penuhi ya. Kita penuh, sampai ini penuh seperti love seperti ini. Adik-adik bisa di tengahnya sini, kalau mau dipasang fotonya adik-adik. Kalau enggak juga enggak apa-apa, dipenuhi aja bahwa Yusuf cinta dengan keluarganya, cinta dengan sahabatnya, dan cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus. Nah itu adik-adik, kita mau buat ini, dan selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati, selamat. Dalam